wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca kunut. Kok Ustadz Somad nggak ada nyebut yang 4 tadi? Pertama, tobat nasuha. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kok nggak sama dengan MUI Ustadz? Berwudu. Tadi kan kita bahas sholat taubat. Mungkinkah orang sholat taubat nggak pakai wudu? Jelas? Jadi jangan nanti katakan Abdul Somad melawan MUI. Orang saya anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut. Kunut ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama 1 bulan. Nabi baca kunut nazilah untuk menolak angkat tangan. Kunutnya panjang. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan. Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala malapetaka, bencana, musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang, kapan ini sujudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita bersama di akhir majelis nanti menjauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh. Kalau ada orang mati, itu bukan karena ditabrak, bukan karena jatuh, bukan karena virus, tapi karena ajalnya dan rezekinya sudah penuh. Itu harus diyakini. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap harus ada usaha. Jangan pulang dari sini yang anak-anak muda langsung pakai motor, nggak pakai rem lagi. Tangkap sama polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah nerobos? Lan tamuta nafsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Kata Pak Polisi, saya juga hadir ceramah tadi. Emang ente aja yang ngaji gitu. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. 1. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi, apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua,
saya nggak ada dosa Pak Ustadz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar, menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah aku ceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku. Maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti, mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplos. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci
tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama, siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang, ada lagi namanya Hari Cebok Nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, azfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar, dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan, waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu, Mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu, ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak, 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala 7. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak dan papa. Nah, itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan, kena penyakit, medco, sapi, gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik-baik, sekarang thayyib nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Thayyib nyantur sini. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Muakib Masjid Al-Hasan, Tuan Almarhum Haji Hasan Sanusi bin Udin. Di akhir majelis, mari kita mendoakan beliau. Tidak pun kita doakan, amal kita dari awal sampai akhir tadi mengalir ke makam beliau. Doa kita ini hanya sebagai ucapan terima kasih kita, karena kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Abdul Somad yang datang jauh dari pulau Sumatera Nun di seberang sana, berterima kasih kepada keluarga almarhum yang masih hidup, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, yang sudah meninggal dunia diampunkan dosanya, diletakkan dalam tempat yang layak, dijauhkan dari azab kubur. Maka kita membaca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu, rahmati saudara kami almarhum ya Allah. Warhamhu, rahmati beliau. Wa'afihi, berikan beliau kebaikan. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Waj'alil jannata mathwahu, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya.
Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, musibah, wabah, penyakit, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingat-Mu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maj'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Auzillana tahta zilli arsyika, pada saat kami bangkit di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, berikan kami naungan singgasana arasy-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan ampunan dosa-dosa ya Allah. Waliman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir tapi ada niatnya, maka ampunkan juga dosa mereka ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma zidna ilma, tambahkan ilmu kami, warzuqna fahma, berikan kami pemahaman yang benar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salamullah ala taha Rasulillah.